Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Magfirah dengan NIM 20110201066. Presentasi ini merupakan final step dari rangkaian proses logo rebranding dalam mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Presentasi ini dibuat guna memenuhi UAS di kafe. Berikut ini adalah proses logo rebranding Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah research Kota Yogyakarta. Yang kedua adalah brainstorming, yang ketiga adalah konseptualisasi, yang keempat adalah sketsa logo, yang kelima adalah proses digitalisasi, yang keenam adalah final artwork logo, yang ketujuh adalah logo result, yang keenam adalah konsep dan filosofi logo, yang kesembilan adalah variasi penerapan pada background logo, yang kesepuluh adalah aplikasi pada media. Yang pertama adalah hasil research. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam. Salah satu kecamatan di Yogyakarta yaitu Kota Gede, pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575 sampai 1640. Keraton atau istana yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Pura Paku Alam, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Nah, yang pertama ini adalah Kesultanan. Yogyakarta juga merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta bermulai dari terbaginya Kerajaan Mataram Islam pada 1755 lewat Perjanjian Giyanti. Yang kedua adalah Yogyakarta sebagai kota pelajar. Awal tahun 1946 hingga akhir 1949, selama kurang lebih 4 tahun, menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Pada masa itu, para pemimpin bangsa Indonesia berkumpul di kota perjuangan ini. Yogyakarta pun memikat kedatangan kaum remaja dari seluruh penjuru tanah air. Mereka ingin dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara yang baru saja merdeka ini. Untuk dapat membangun suatu negara yang baik, diperlukan tenaga-tenaga ahli terdidik dan terlatih. Oleh karenanya, pemerintahan Republik Indonesia kemudian mendirikan UGM, Universitas Negeri pertama yang lahir di zaman kemerdekaan. Yang ketiga adalah Yogyakarta sebagai tempat wisata. Di kota Jogja sendiri, kita dapat menemukan banyak wisata. Salah satunya adalah Malioboro, dengan aneka ragam barang dagangan yang ditawarkan kepada pengunjung seperti makanan dan souvenir. Selain itu, terdapat keraton dan Puri Taman Sari. Di sekitar Jogja, kita akan menemukan tempat wisata Candi Prambanan, Candi Mendut, dan Candi Bako dengan ciri khas Hindu yang melekat pada bentuk bangunan dan ornamen candi. Yang keempat adalah Kota Yogyakarta merupakan seni budaya. Banyak tradisi budaya yang sampai saat ini masih terus berjalan sampai hari ini, seperti tumplak wajik, sekatan, separan, dan masih banyak lagi budaya yang diminati. Selain budaya yang ditampilkan di Jogja, tidak akan terlepas dari pertunjukan seni yang sangat luar biasa dari para seniman dan mahasiswa yang berbakat di minatnya. Selanjutnya adalah Kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Serangan umum pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan puncak dari perjuangan melawan penjajah Belanda yang telah berhasil dengan gemilang. Tetapi sejarah pun telah mencatat bahwa dalam abad-abad sebelumnya Yogyakarta tidak pernah ketinggalan dalam usaha mengenyahkan penjajah Belanda dari bumi Nusantara. Di antaranya yang terkenal adalah perjuangan Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629 serta Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Di sini kita akan melihat brainstorming dari kota Yogyakarta. Di sana terdapat kesultanan, perjuangan, seni dan budaya, pelajar, dan wisata. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Pada daerah istimewa Yogyakarta ini, profil instansinya sudah dijelaskan dalam hasil research. Maksud dan tujuan dalam konseptualisasi ini adalah rebranding untuk memperkenalkan kota Jogja yang istimewa dengan berbagai julukannya. Nama slogan yang saya ambil adalah The City of Creative. Tema brand logo pada konsep ini adalah modern dengan tetap mempertahankan kultur budayanya. Target audiens yaitu semua usia dari jenis kelamin laki-laki maupun wanita, masyarakat Jogja dan luar negeri atau wisatawan. Jenis font yang saya gunakan adalah Crooklight. Warna yang saya gunakan adalah hitam, putih, dan gold. Tone of voice-nya adalah simple dan mudah dipahami. Berikut ini adalah sketsa logo yang saya buat melalui gambaran saya sendiri. Selanjutnya adalah
proses digitalisasi dari sketsa logo yang saya buat tadi. Berikut ini adalah final artwork logo yang saya berikan kepada Budian dengan beberapa pertimbangan yang harus saya revisi. Berupa titik setelah tulisan Yogyakarta itu dihilangkan. Yang selanjutnya tulisan kota Yogyakarta dicoba diganti ke background warna putih dan hitam. Dimana jika saya beri background warna putih, tulisan Yogyakarta tidak begitu jelas. Jadi, saya ubah menjadi emas tua supaya tulisan Yogyakarta terlihat nampak jelas. Ini akan saya perlihatkan pada logo result yang saya buat. Selanjutnya adalah konsep dan filosofi pada logo. Logo Yogyakarta ini merupakan wordmark atau logo types. Logo ini menggunakan jenis font Croc-Lalike, salah satu macam font dari sans serif. Sans serif sendiri lebih menekankan pada font yang lebih bersih, modern, dan menarik yang menggambarkan kota Yogyakarta itu sendiri. Selanjutnya adalah slogan The Creative of City. Ini merupakan slogan yang saya ambil karena kota Jogja sendiri terkenal dengan kreativitasnya dalam mengembangkan kota Jogja supaya lebih mendunia. Pada logo ini terdapat wayang, di mana wayang sendiri menjadi salah satu seni pertunjukan yang berasal dari kebudayaan di Jawa. Wayang yang saya ambil untuk membuat logo Jogja ini adalah wayang gareng, di mana wayang gareng sendiri memiliki watak pamomong yang artinya mudah bergaul, memahami, dan mengasuh. Ini berarti menunjukkan bahwa orang Jogja sendiri terkenal dengan kesederhanaannya, mudah bergaul, dan mengayomi setiap orang bahkan yang belum dikenalnya. Pada konsep ini terdapat warna emas tua. Emas tua ini dipilih sebagai warna utama logo karena ia melambangkan keluhuran, keagungan, dan kemasyhuran. Di mana warna emas sendiri menggambarkan kota Jogja dengan kesultanannya, perjuangannya, dan warna ini identik dengan beberapa warna wayang. Yang terakhir adalah warna yang digunakan pada logo dan semua materi desain virtual yang berkaitan dengan Jogja, baik dalam penggunaan warna premier putih dan gold. Penggunaan penempatan warna logo bersifat fleksibel sesuai dengan contoh dan kondisi background dengan tetap memperhatikan deskripsi yang ada, tidak merubah bentuk dan makna, serta keterbacaan logo dengan jelas pada saat penggunaannya. Selanjutnya adalah variasi penerapan pada background logo. Saya mengganti background yang awalnya putih menjadi hitam, supaya logo ini bisa ditempatkan pada semua warna background agar terlihat lebih mudah keterbacaannya. Yang terakhir adalah pengaplikasian logo pada media. Saya mengambil beberapa pengaplikasian berupa kaos, mug, bros, dan gantungan kunci. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam menerangkan presentasi ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.